Hari ini pembahasan tentang support dan resisten kuat. Apaan tuh support resisten kuat? Itu loh yang sering dibilang trader, biasanya tuh loh support resisten kuat gitu-gitu. Taunya kuat dari mana? Apa minum jam kuat? Nggak gitu konsepnya, beda konsep. Ya udahlah, daripada lama-lama, daripada kalian bingung nih, mending langsung nonton video ini aja sampai habis ya. Jangan di-skip. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hai M-Traders, pada video ini kita akan bahas nih tentang support dan resisten kuat. Kalau support dan resisten aja kan kita udah bahas tuh di video sebelumnya. Dan untuk video kali ini kita akan bahas dengan tambahan kata kuat. Emang bedanya apa ya dengan support resisten biasa? Kita langsung check it out, kita langsung cari caranya di pakai chart ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini kita langsung masuk aja ke contohnya ya untuk support dan resisten kuat. Kenapa sih saham itu kita bisa tahu support resisten kuat itu bagaimana sih? Kan kita kemarin sudah bahas tuh di support dan resisten, pengertian dan cara penarikannya. Dan untuk di video kali ini kita akan bahas tambahan kuatnya nih. Jadi kuatnya tuh bisa dilihat dari contoh ini IHSG atau komposit ini. Kita lihat untuk IHSG sendiri. Setiap menyentuh area ini, IHSG selalu menyentuh area 5.900-an, IHSG selalu mantul 1, 2, 3. Cermati area 1, 2, 3. Ini merupakan area support kuat dari IHSG sendiri. Artinya, karena apa? Karena setiap menyentuh area 5.940 atau 5.900-an, dia akan kembali recheck ke atas. Dan untuk saat ini memang tren dari IHSG sendiri masih akan sideways gitu. Dan di sini memang ada terbentuk satu pola yang teman-teman nanti bisa lihat di video yang lain. Untuk kali ini di video ini kita bahas tuntas tentang support dan resisten kuat IHSG. Nah, kebetulan sekali IHSG ini sudah sangat mencerminkan pada horizontal lainnya. Horizontal lainnya itu apa? Support horizontal dan resisten horizontal lainnya. Ini. Dan terlihat di sini juga setiap kali menguji di area ini, di area 6.130-annya, dia selalu tercek ke bawah juga, breakdown juga. Jadi dia belum mampu menembus level 6.100-nya. Dan kita juga bisa lihat hari ini pada tanggal 30 Juli IHSG juga kembali doji di sini. Karena apa? Karena sudah kena resisten 6.130-nya. Kemarin sempat menguat tapi langsung breakdown ke bawah. Ini artinya apa? Berarti IHSG ini memiliki resisten kuat di area 6.135-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa baca support dan resisten kuatnya di mana, itu lebih mempermudah teman-teman untuk melakukan trading. Jadi kita bisa lihat tuh, oh setiap dia menyentuh level support kuat, kita bisa action untuk buy. Selanjutnya kalau kita lihat dia sudah terkena resisten kuat seperti IHSG ini berada di 6135, berarti artinya apa? Dia masih ada potensi untuk kembali turun karena dia belum mampu tuh breakout itu jebol dari resisten atasnya di IHSG sendiri. Dan kalau kita mau pakai trendline, ini juga ada contohnya dari saham EMTK. Disclaimer ya teman-teman, ini bukan sebagai perintah beli atau jual, tapi ini hanya sebagai edukasi biar teman-teman paham bagaimana kita bisa tahu support dan resisten kuat dari suatu saham. Ini ada contoh seperti EMTK. EMTK ini dalam fase apa? Ya benar sekali, fase uptrend yang sangat cukup gede juga. Karena ya sentimennya kan teman-teman juga pasti udah bosen juga ya dengar sentimen EMTK ini tentang Bukalapak dan digitalisasinya yang sangat oke. Untuk prospeknya sendiri itu kita udah bahas lengkap di analisis MT. Teman-teman yang udah VIP user bisa langsung cek aja di analisis. Dan kalau teman-teman yang belum VIP,
analisisnya bisa cek juga di Instagram Mtrade. Kita juga sudah sering sekali kasih edukasi tentang prospek-prospek saham digital, termasuk MTK juga. Gitu. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke topik support dan resisten kuat. Di EMTK ini kita terlihat juga support kuatnya dari trend line-nya, uptrend-nya. Setiap dia menyentuh trend line-nya, support trend line-nya, dia selalu mantul. Beda case dengan horizontal line. Kalau horizontal line harganya mungkin masih sama ya, masih di situ-situ aja, masih di area range tersebut. Tapi kalau trend line itu biasanya harganya terlalu terupgrade. Dan juga kalau teman-teman punya saham-saham yang uptrend dan sudah cuan cukup gede juga, ini juga perlu namanya trailing stop atau naikkan stop loss. Seumpama nih teman-teman udah beli EMTK dari tanggal 4 Desember lalu di harga 840, harga saat ini sudah sampai 2.700. Berarti artinya apa? Teman-teman harus naikkan stop loss. Mungkin dulu teman-teman beli di area 800 ini, teman-teman kasih stop loss di area 600-an atau 700-an gitu. 730-an. Nah, kalau saat ini trailing stopnya udah bukan lagi di situ, tapi lihat di area trend line-nya. Karena apa? Kita lihat juga di area trend line ini dia selalu mantul naik. Kembali lagi dia turun. Belum sampai trend line-nya dia udah mantul lagi naik. Ini juga sudah dekat dengan trend line-nya, dia lanjut mantul naik. Yang paling epicnya itu di sini. Kemarin kita spek buy juga untuk ke MTK di area ini. Kita spek buy karena MTK memang di sini ada pola kecil yang mengindikasikan pola penurunan, tapi kita masih proyeksinya masih bagus nih untuk EMTK sendiri, apalagi dengan kerjasamanya dengan Bukalapak ya teman-teman. Jadi ini akan menjadikan prospek baik, dan secara teknikal kita bisa masuk jika dia terkena trend line-nya. Kita spek buy di area 2.300-an, 2.300 sampai 2.400-an sepertinya kalau nggak salah di area ini. Karena apa? Karena kita bisa lihat setiap dia terkena trend line dia selalu mantul. Ternyata benar, setiap trend line dia mantul. Dan untuk saat ini resistennya bisa diukur pakai apa? Bisa diukur dari resisten sebelumnya sih, dari horizontal line-nya aja di 2870 untuk simpelnya sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa, kalau teman-teman punya saham-saham seperti EMTK atau chartnya mirip seperti IHSG, ini teman-teman bisa perhatikan juga support dan resisten kuatnya gitu ya. Untuk teman-teman sendiri kalau mau beli saham seperti DMMX nih, DMMX kayak gini, teman-teman mau beli apa nggak? Kalau saya sih enggak. Karena apa? Karena kenaikannya sudah cukup gede dan memang harganya memang selalu naik dan uptrend, tapi belum memungkinkan untuk kita bisa entry untuk secara teknikal. Kalau untuk secara prospek mungkin kita better tunggu valuasinya agak murah juga ya. Untuk saat ini memang DMMX prospeknya bagus, tapi secara teknikal udah sangat ketinggian. Jadi teman-teman kalau mau support dan resisten kuat di DMMX sebenarnya terlihat dari MA-nya, moving average. Tadi kan kita udah belajar tuh pakai horizontal line, lalu pakai trend line. Yang terakhir ini ada moving average. DMMX ini sangat nurut banget sama moving average 5-nya. Range 5-nya ya, MA 5-nya. Jadi 5 hariannya tuh dia sangat nurut per mingguannya. Terlihat dari, saya gedekan chartnya. MA 5 merupakan MA ungu ya, saya close aja yang lain biar enggak bingung. Ini hanya sebagai studi kasus ya teman-teman ya. Nih DMMX dia nurut banget sama MA 5 nya. Hari ini pada perdagangan 30 Juli tadi sempat breakdown dari MA 5 nya ke area 2900-an, 2900-an. Ternyata dia mantul naik lagi karena ya memang MA 5-nya ini cukup kuat untuk menahan si DMMX ini. Tapi secara candle dan secara dari volume dan price-nya juga sudah nggak pantas untuk kita masuk ya. Harganya juga udah naik cukup signifikan. Jadi better kalau teman-teman mau masuk tunggu retracement dulu gitu. Untuk saat ini support kuatnya ada di area MA 5. Tapi kalau teman-teman ini berarti kalau nanti koreksi di MA 5 kita bisa buy dong. Belum tentu, bisa juga dia breakdown. Jadi teman-teman harus tetap pantau dan lihat juga karena MA 5 ini kan juga time frame-nya kecil ya. Jadi teman-teman harus lihat time frame yang lebih besar gitu. Seperti kita lihat trennya memang masih sangat uptrend, tapi ingat kembali kenaikannya sudah cukup tinggi. Ada waspada taking profit. Jadi nggak serta-merta support dan resisten kuat bisa menjadikan
kita entry atau sell sesuatu saham, tapi kita juga harus lihat bagaimana kondisi saham tersebut, prospeknya gimana secara teknikal, dan sentimennya apa yang bakal bisa membuat suatu saham ini tuh menarik bagi kita traders atau investor gitu. Jadi jangan langsung, wah dia berada di support kuat nih di MA5-nya, saya mau beli. Nggak kayak gitu ya. Jadi beda konsep teman-teman, beda konsep ya. Jadi tetap harus lihat pergerakan sahamnya itu bagaimana. Kalau dia masih di area sideways, oke aja, bisa kita tektokan dari support resisten. Ya seperti IHSG tadi, support resisten, tektokan bisa aja. Tapi kalau seperti DMMX tadi, better untuk jangan masuk dulu teman-teman. Paham nggak? Sekian dulu video tentang support dan resisten kuat. Kalau kalian masih bingung, tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian yang belum ngerti support dan resisten kuat. Dan teman-teman kalau mau belajar lebih banyak tentang analisis, edukasi, selanjutnya tentang video-video edukasi lainnya yang lebih lengkap, case study yang lebih lengkap, bisa join as user premium Mtrade. Kabar gembiranya nih, Mtrade sudah bisa di-download secara free loh, bisa lewat Android dan iOS. Jangan lupa download aplikasi Mtrade ya. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.